Sehat, Dis. Sehat. Wih, Sehat. maskernya kok keren sekali. Silakan, apa yang mau Anda utarakan? Enggak, aku cuma bangga aja sama kamu. Bangga? Berarti kamu mensupport saya? Kamu, sebentar saya tanya, Anda Muslim? Enggak. Ya, saya mukmin. Muslim. Kenapa kamu Muslim kok malah justru bangga dengan Mukmin. saya? Bukan Muslim. Mukmin. Iya, mukmin itu kan Mukmin, orangnya. Muslim. Orang mukmin. Iya, mukmin itu kan orangnya. Oke. Kenapa Anda seorang mukmin, seorang yang menjalankan ajaran Muhammad, kok bisa-bisa Anda mendukung saya? Iya, karena adanya kamu umat Muslim jadi cerdas gitu. Muslim-Muslim yang ngapal lah gitu. Oke, berarti betul yang saya katakan. Bahasa agama gitu. Oke, berarti betul tidak yang saya katakan bahwa agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Enggak. Islam itu enggak bertentangan Pancasila. Jadi menurut Anda agama Islam tidak bertentangan dengan Pancasila? Enggak, di mana tentangannya? Di mana tentangannya? Baik, saya akan tunjukkan. Baik. Kita akan buktikan bahwa agama Islam bertentangan dengan Pancasila. Saya tunjukkan ya. Bentar, sabar. Bentar. Sabar ya Bang ya, tenang Bang. Saya balikkan dulu kamera saya. Bentar ya. Iya. Bentar. Saya tunjukkan dulu lambangnya dulu ya Bang ya. Lambangnya dulu. Saya akan tunjukkan lambangnya Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Ini lambang negara kita ya Bang ya. Dan nanti akan saya tunjukkan bahwa segala aspek itu bertentangan dengan Pancasila, agama Islam. Baik ya. Sebentar. Saya balikkan dulu kamera saya. Udah saya balikkan ya. Ini saya tunjukkan. Oke. Ini kelihatan Bang gambar apa? Garuda. Oke, burung Garuda. Oke, sebagai lambang negara kita, betul? Iyalah. Oke, bertentangan nggak ini dengan ajaran agama Islam? Ya enggak lah. Nah, ini makanya saya. Baik, saya akan tunjukkan itu bertentangan. Baik, saya akan tunjukkan. Orang yang menggambar gambar-gambar ini atau gambar makhluk bernyawa akan diazab di neraka. Akan diazab di neraka pada hari kiamat. Dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian buat. Saya baca lagi hadisnya, perhatikan. Orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar. Yang dimaksud tukang gambar di sini adalah gambar makhluk hidup atau makhluk bernyawa. Ya, perhatikan. Allah Azza wa Jalla berfirman, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaanku? Maka buatlah gambar biji atau gambar bibit tanaman atau gandum. Saya baca lagi hadisnya. Banyak nih Bang. Rasulullah SAW pulang dari safar ketika aku menutup jendela dengan rumah gorden yang bergambar makhluk bernyawa. Gorden doang loh, gorden. Jadi ada gorden bergambar. Apa kata Muhammad? Ketika melihatnya wajah Rasulullah berubah. Beliau bersabda, wahai Aisyah, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang yang menandingin Allah. Lalu aku memotong-motongnya dan menjadikannya 2 atau 1 bantal. Perhatikan. Jadi orang akan diazab karena apa? Karena menggambar makhluk-makhluk bernyawa. Contohnya burung Garuda. Pertanyaan saya, sesuai dengan ajaran agama Islam, ini bertentangan nggak dengan ajaran Muhammad? Men? Gimana? Men? Itu kan seret. Sekarang saya tanya.
menurut ajaran agama Islam, gambar burung Garuda ini bertentangan nggak dengan ajaran Muhammad? Ya, itu kan lambang negara gitu. Iya, bertentangan nggak? Lambang negara masalahnya di mana gitu. Buset. Bertentangan atau tidak dengan ajaran syariat agama Islam? Bertentangan, di mana bertentangannya gitu. Alamak, Jang. Barusan tadi saya jelasin, Abdul. Tadi kan udah saya jelasin. Orang yang menggambar gambar-gambar ini, maksudnya gambar makhluk bernyawa, akan diazab. Betul? Iya, itu kan bagi yang mengaku muslim, bagi yang mengaku muslim yang beriman, ya kan, itu harus harus turut, tidak boleh menggambar-gambar. Oke. Nah, sekarang di lambang di pemerintahan kita, kalau Anda masuk ke kantor presiden, Anda masuk ke kantor polisi, ada nggak seperti ini? Iya, ada. Oke, di sampingnya ada Pak Presiden, ada Wakil Presiden, terus di tengah-tengahnya ada ini, betul? Ya ada. Oke, bertentangan nggak itu? Bertentangan nggak itu dengan ajaran Islam? Menurutmu tentangan nggak gitu? Ya kamu saya tanya, bertentangan nggak? Ya menurutmu tentangan nggak gitu? Tidur kau di bawah sana. Gitu. Gimana kamu di diskusi? Aduh. Saya balikin lagi kamera saya. Teman-teman sekalian, gini loh. Di dalam sebuah debat, saya kan sudah bilang, yang kita perlukan itu adalah kejujuran. Jujur untuk mengakui kesalahan. Dan berani mengambil tindakan. Berani mengatakan bahwa memang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Gitu loh. Sampai kapan sih ini kita gini bermunafik itu sampai kapan?